Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama juga ya saya nggak buat video di konten YouTube saya ini. Udah beberapa bulan bahkan. Mungkin 1 tahun saya nggak buat konten video di YouTube saya. Sebenarnya pengen buat tapi ya ada satu lain hal, mungkin juga waktu ya yang sekarang nggak bisa. Jadi langsung saja ya. Sekarang tanggal 25 Juli 2021. Sekarang hari ini juga, mulai dari kemarin tanggal 24 Juli, saya sedang melakukan isolasi mandiri. Mungkin saya terpapar COVID-19 karena kemarin tanggal 24 Juli kemarin ayah mertua saya meninggal dunia dan dimakamkan secara protokol. Jadi gini, dengan adanya video ini saya ingin membuka mata teman-teman semua, membuka wawasan teman-teman semua, membuka ya intinya pengetahuan teman-teman semua tentang pentingnya kita mentaati PPKM yang dianjurkan oleh pemerintah. Terlepas dari COVID ini ada atau tidak, COVID ini konspirasi atau tidak, tetapi saya minta kepada teman-teman, ayolah bro, ayolah gini, apa ya, terlepas ini COVID atau enggak, intinya kemarin ayah saya dimakamkan secara protokol dan saya dan mama mertua saya sekarang sedang isolasi mandiri juga. Dan juga kemarin yang membuat saya kaget dan yang membuat saya ingin membuat video ini, ingin mengedukasi, ingin memberitahu kepada teman-teman semua tentang paru-paru yang dimiliki oleh penderita yang dinamakan COVID ini. Itu apa ya, parah men. Intinya gini, kita nggak cerita kronologis jelasnya ya. Intinya nyari tabung oksigen, nyari rumah sakit sekarang itu sulit. Tapi alhamdulillah kemarin waktu ayah saya, jadi gini, tanggal 22 seminggu sebelum ini, nggak tahu tanggal berapa, ayah mertua saya itu tiba-tiba sakit panas. Sudah setelah pijet kemudian disuntik. Ya, biasa ayah saya setelah pijet kemudian beliau ke mantri buat suntik, biasanya badannya langsung fit. Nah ini nggak malah fit, malah drop. Badan beliau malah drop, panas, sesak napas. Padahal ayah saya nggak punya riwayat asma atau punya penyakit paru-paru, nggak punya. Tapi tiba-tiba drop aja gitu, nafas tiba-tiba tersengal-sengal. Akhirnya sama pihak ayah saya diantarlah periksa ke poli paru di tempat saya. Dipanggil waktu itu ke Dr. Zainun di wilayah Bokar, kalau teman-teman tahu. Disuruhlah ayah itu rongseng dan buat latihan meniup sedotan ke gelas buat mungkin membesarkan kapasitas paru-parunya. Belum sempat rongseng itu dibacakan ke Dr. Zainun karena antri begitu lama. Akhirnya malam harinya ayah minta ke rumah sakit. Ya tentunya melalui perdebatan, mama juga udah ngerayu-ayu lah kita ke rumah sakit. Akhirnya ke rumah sakit karena kondisi ayah sudah begitu parah. Berangkatlah saya dan mama dan ayah bertiga ke rumah sakit Masito di wilayah Bangil. Nah di rumah sakit itu setelah di swab, ayah saya dinyatakan positif COVID-19 dan kami disuruh pulang karena di rumah sakit Masito tidak melayani pasien COVID. Ya udah kami pulang. Malamnya saya langsung cari tabung kemana-mana, pengen beli tabung kan. Wah, kayak tabung gila-gilaan. Kayak tabung tukang las itu kan berapa? 4 juta atau 5 juta sekarang. Bahkan dia jual 6 juta. Akhirnya info dari teman-teman, ada tim relawan yang bisa memberikan oksigen secara gratis. Saya telepon malam itu juga. Malam itu jam 1 apa? Jam 1 malam.
Akhirnya saya disuruh ngambil di wilayah Saigon sama tim relawan, naruh KTP saya, dan itu gratis. Bahkan selangnya yang seharusnya saya harus beli di apotik, saya disuruh ambil aja gratis. Dan saya ngomong, bang, saya bayar berapa ini? Lu ngapain bayar? Kalau bayar, tapunya saya ambil. Ini gratis. Ya Allah. Maksudnya, ya Allah kok baik bener orang ini. Di saat semua orang lagi membutuhkan oksigen, kesulitan mencari oksigen, malah muncul tim relawan yang memberikan secara gratis. Oke, setelah itu alhasil udah dipakai, ayah saya udah enakan pakai oksigen. Semalam saya nungguin terus tuh. Ketika ayah saya dinyatakan positif, semua adik-adik saya suruh tinggal di rumah istri, di rumah saya di sebelah beda gang gitu kan. Udah nggak usah ke mama dulu, ada di sini aja dulu. Setelah itu sorenya tabung oksigennya habis, saya telepon ke pihak ARC, ABI relawan COVID kalau nggak salah gitu. Tiba-tiba ada, ya saya ngomong, bang ini mau habis, gimana ini? Oh bentar, oke. Saya kirim ulang, akhirnya dikirim ulang. Tabung gede, tabung tukang los dikirim ulang. Dan dikirim ke rumah, dan itu gratis nih. Bener-bener gratis. Bahkan kita dipinjemin itu sama oximeter. Jadi setiap naik turunnya kadar oksigen ayah saya yang diukur melalui oximeter itu, saya selalu laporan, bang sekarang segini. Nah di hari kedua itu karena kondisi ayah semakin memburuk, semakin gak ketemu karuannya, saya lapor dong, bang gimana sampai ke 89 ke 86. Kemudian kata beliau, wah ini parah, saya sih udah nyari rumah sakit. Rumah sakit full juga, bener-bener full. Saya telepon rumah sakit Malang, Surabaya, Pasuruan itu full semua. Bahkan mbak saya yang perawat, kebetulan saya punya kakak sepupu, itu kerja dulu di rumah sakit Mitra Keluarga Surabaya, sekarang resign ada di rumah sakit umum wilayah Grati. Mbak ada bisa nggak dimasukin? Waduh le, kosong semua le, full semua le, nggak bisa le. Waduh, saya bingung nyari kemana. Akhirnya sama tim ARC itu, saya itu nemu rumah sakit di wilayah Benowo, Surabaya. Rumah sakit Islam apa itu? Itu ada kosong. Disuruh ke sana sekitar jam 8-an. Wow, saya ragu dong. Gimana? Akhirnya, ini malam hari. Saya kasih tahu, Mbak, ke mbak saya yang perawat via WA. Mbak, saturasi ayah saya segini loh. Mbak saya udah ngomong, itu kritis. Wes kau nang dokter bicara nih. Mbak saya sambil nyari info ke teman-teman perawatnya bahwa ini ada saudaranya yang kritis dan dia benar-benar butuh bantuan dokter. Alhamdulillah tim ARC mendaftarkan nama ayah saya termasuk ukuran saturasinya ke rumah sakit Grati, ke rumah sakit Bangil, ke rumah sakit Mojokerto dan beberapa rumah sakit. Dan alhamdulillah jam 5:30 atau jam 6 itu saya ditelepon oleh rumah sakit Grati untuk segera ngantar ayah ke rumah sakit Grati. Oke, langsung saya antar, saya ngebut ke sana. Ya, saya balik saya ngebut. Di sana langsung tangani di IGD, alhamdulillah. Ayah saya udah enakan, di situ udah pakai oksigen yang sentral yang ditempelin ke tembok itu udah enak saya. Udah ngobrol enak, udah apa-apa enak. Malamnya sekitar jam 12, start ini jam 11:30, ayah saya berontak terus. Waktu itu karena kita full, cuma berdua saya sama mama yang jaga, jadi saya gantian. Jam 10 itu mama saya suruh keluar. Saya kan jam 10 malam, sama istirahat dulu, sholat istirahat jam 11:30 sampai jam 12, ayah marah-marah terus. Ya ngomongnya ini oksigennya dulu nggak masuk, ini lo benar-benar terus ngomong gitu kan ayah. Akhirnya jam 1:30 saya telepon mama, jangan masuk saya perlu bentar gitu kan. Saya pikir kalau ada mama, ayah bakal tenang. Gitu kan, akhirnya saya keluar bentar, paling 5 menit saya udah telepon ayah. Melbu saya kuat aku
Kaiso iki, saya masuk lagi lah. Ayah berontak terus. Ayah berontaknya ngene, wis ayo mulai aku, ayo mulai. Lek gak mulai aku mati dek gini. Termasuk ke mama juga ngomong gitu, ayo aku mulai, kok kalau umurnya aku iki. Ngomong gitu ayah, karena nafasnya itu kan. Oh ya, ini saya cerita tentang hasil rongseng ya. Begitu tanggal 23 pagi, saya itu ke dokter kan. Saya menunjukkan hasil rongseng yang pertama yang dikasih dokter Zainun, yang rekomendasi dokter Zainun. Waktu itu saya rongseng di wilayah Bangil di klinik Safira. Sebelum sempat bacakan kan, akhirnya dibacakan waktu di RSUD Kerati itu. Sama pagi itu aja di rongseng juga. Nah, dikasih tahu perbedaannya. Ternyata gini, Mas, ini yang di klinik Safira kemarin, emang saya lihat sendiri dan jelaskan sendiri. Jadi gini, paru-paru ayah yang sebelah kiri itu full lendir. Yang kanan masih utuh. Kan ini kan paru-paru ya. Paru-paru ini kan ada semacam tenggorokan penyalur udara ke paru-paru kita kan. Ini terus sini kan paru-paru. Nah, paru-paru ayah sebelah kiri itu full lendir. Padahal ayah itu perokok juga nggak terlalu merokok ya, perokok pasif lah, tapi ya jarang. Soalnya kalau di rumah ayah itu nggak mau merokok karena mama itu punya asma. Nah, itu yang dari Safira, yang kanan masih bisa. Ketika dokter tunjukin hasil yang dari pagi itu di sini ya. Di sini full lendir, sini full lendir, sisa 45%. 45% paru-paru. Nah, saya itu cuman berarti ayah memang butuh IGD, butuh ICU, butuh pemulihan, mungkin nanti lendirnya disedot atau diapain gitu kan. Oke lah, ternyata ya alhasil jam 3 karena ayah terlalu marah-marah kan, ayah langsung geblak itu apa ya? Udah nggak kuat mungkin, langsung geblak gitu kan ke kasur, ke ranjang itu, geblak. Udah gitu ya saturasinya menurun sampai ke angka 39, sampai perawat bilang ke saya, itu jam 3 pagi. Mas, sambil dituntun ya Allah. Saya, ya Allah, ayah mau meninggal ternyata. Saya tuntun. Sebelumnya dari yang pagi hari, siang hari, ayah saya tuntun terus. Waktu sadar, tapi kita pas kerasa sesak, saya suruh tarik nafas saya. Ini kan pakai selak gitu ya, pakai selak itu. Tarik nafasnya. Allah. Tarik ya. Allah. Nah, itu saturasi dari 80 bisa ke angka 90. Bahkan ke angka 92, 93. Cuman narik nafas. Allah. Allah. Itu bisa naik saturasinya. Nah, ketika jam 3 itu udah nggak bisa, ayah udah nggak sadarkan diri, jadi saya tuntun. Ya, ayah bareng aku ya. Allah, Allah. Intinya saya tahu lah posisi ayah sudah sakaratul maut. Karena sebelum akhirnya ayah pingsan, koma itu kan, ayah ngomong, kakiku berat, kaki nggak bisa digerakin, kakiku berat, kok iso, kenapa, kaki nggak kerasa. Saya juga, ya Allah, ini kalau di Islam, kalau Muslim, saya yakin mencabut nyawa itu dari kaki dulu. Nggak tahu kenapa saya yakin kaki ayah udah ditarik. Dari kaki saya pegang terus ke atas, paha, perut. Itu dingin, mulai dingin semua. Tangan waktu ayah koma itu udah dingin semua nyampe ke dada di sini. Di sini masih hangat, di sini dingin semua. Ya Allah, ya udah sakaratul maut. Sampai subuh karena saya kecapean, datanglah Pak Lek, paman saya itu. Mama juga udah ngaji Yasin beberapa kali, udah minta maaf, udah nangis macam-macam kan. Datanglah paman saya karena ditelepon kan datang. Ya sampai sana sekitar jam 7-an. Itu saya minta istirahat. Paman, jangan pegangin, saya mau istirahat dulu. Iya Le, istirahat toh. Saya jam 7 keluar, jam 9 masuk.
Ternyata ya udah membuskan nafas terakhir, udah wafat ya kan. Ya Allah gitu ya. Di situ saya sadar, oh berarti COVID ini menyerang bagian pernafasan, dan sebenarnya ini bisa sembuh kalau kita punya semangat dan kita punya pemikiran kita itu harus benar-benar jernih, ada semangat untuk intinya semangat untuk hidup. Ini di luar takdir ya, di luar takdir. Maksudnya saya meyakini Allah menghendaki takdir ayah saya dengan cara melalui COVID ini. Tapi kalau saya bisa berspekulasi, insya Allah COVID ini bisa dihindari kalau kita bisa mempunyai pemikiran yang benar-benar rasional, yang benar-benar punya semangat untuk hidup. Nah, kita bisa melakukan senam pernafasan yang seharusnya ini mungkin besok akan saya peragakan gimana nafas biar untuk membesarkan paru-paru ini. Karena saya lihat itu ada beberapa pelatihan cara membesarkan paru-paru sehingga entah menyingkirkan lendir itu entah gimana gitu. Intinya ayah benar-benar cuman di IGD cuma nunggu waktu untuk seluruh paru-parunya dimasukin lendir sampai nggak punya ruang buat bernafas sehingga akhirnya ayah meninggal dunia gitu. Setelah dinyatakan meninggal, ya udah kami semua nunggu pemandi. Intinya saya dampingi terus sampai ke kamar jenazah, benar-benar melihat proses waktu ayah disucikan, dimandikan kan, bahkan sampai dimasukkan peti. Kami lihat semua di CCTV karena kita nggak bisa masuk ke ruang ke tempatnya itu, jadi kami melihatnya dari CCTV di ruang tengah. Saya, mama dan paman udah masukin CCTV. Ya udah, begitu masuk peti mati dipaku kan, paku semua. Dan kalau ada beberapa isu yang beredar, kalau ada beberapa jenazah yang cuma masuk peti tapi gak dikasih kain kafan, alhamdulillah kalau untuk kayak saya kemarin benar-benar dikasih kafan sesuai protokol banget lah, dan diposisikan miring di peti mati itu sesuai sunnah kita, syariat kita sebagai muslim lah. Oke, setelah dari kamar jenazah, saya dan Mama pamit pulang ke paman karena mama ini punya saya takut terjadi apa-apa sama mama. Tapi pulang saya ngomong ke istri saya suruh nyiapin semua perlengkapan saya. Saya mau isoman di kantor. Kebetulan kantor saya di lantai 3 kan kosong. Bukan kosong, intinya nggak ada, ya kosong lah, dan satu ruangan kosong itu saya buat isoman. Dan depannya ini ada masih namanya kanop, bahasa kerennya itu roof, ya itu yang gitulah, rooftop. Nah, ada rooftop, intinya buat meme pakaian, sangat rooftop gitu. Jadi setiap hari saya bisa berjemur di situ kan. Semua karyawan saya juga nggak boleh deketin saya lewat saya desinfektan. Kamar mandi pun nggak boleh saya masukin karyawan saya, khusus buat saya. Nah, apa yang penting buat teman-teman semua? Jadi gini teman-teman, COVID itu ada, beneran ada. Terlepas ini COVID atau bukan COVID, tapi menurut saya ini benar-benar ada, benar-benar nyata. Dan ini yang diserang itu paru-paru kita. Oke lah, kalau mungkin yang diserang kita masih bisa, oke lah, paling saya juga mati, paling saya juga meninggal. Tapi kalau yang diserang orang yang tersayang kita, orang terkasih kita, tentunya kita kan bakal meratapi nasib. Lebih gak tega kalau yang kena itu orang yang kita cintai. Kita lebih kuat kalau yang kena itu kita sendiri gitu. Makanya buat teman-teman lebih menjaga kondisi tubuh, menjaga imun teman-teman kalian semua, patuhi protokol pemerintah, pakai masker double, kemudian cuci tangan, setelah keluar dari rumah itu ganti baju, langsung mandi, jangan langsung nungguin anak-anak. Karena kita nggak pernah tahu orang-orang yang terpapar itu berkeliaran di sekitar kita.
Ini karena terlalu panjang, saya buat video kedua ya. Video kedua ini saya pengen jelasin kenapa sih ini, tapi prediksi saya ya. Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba meninggal, terlepas ini dari COVID atau bukan ya. Oke, terima kasih untuk video pertama itu saja. Selanjutnya di video kedua ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di share video ini jika menurut teman-teman itu bermanfaat ya. Assalamualaikum.